Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Bisnis Internasional dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah yang beranggotakan Ferinal Firdaus dengan NIM 1919030073 dan Farel Maulana dengan NIM 1916030053, kemudian Dia Rahmadani Putra dengan NIM 1916030049 dengan dosen pengampu Fasnil Husna Rasyad. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami. A. Isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Dalam setiap bisnis, pembeli dan penjual harus menegosiasikan dan mencapai perjanjian atas isu-isu mendasar seperti harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman. Perusahaan internasional menghadapi tantangan yang lebih kompleks yang dibandingkan dengan perusahaan domestik. Dalam setiap transaksi bisnis melibatkan pembeli dan penjual dari dua negara. Ada beberapa isu yang muncul. Yang pertama itu pilihan mata uang, kemudian yang kedua pengecekan kredit, yang ketiga metode pembayaran. Itu terdiri dari payment in advance, kemudian open account, kemudian documentary collection, kemudian letter of credit. B. Mengelola risiko nilai tukar. Perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Ini disebut dengan exposure. Secara khusus, perusahaan multinasional menghadapi exposure transaksi, translasi, dan ekonomi yang berubah akibat kurs falas dan mempengaruhi perusahaan dalam cara manajemen dengan cara yang berbeda dan memerlukan teknik manajemen yang berbeda. Itu terbagi atas pengaturan nilai tukar, kemudian yang kedua exposure transaksi, kemudian yang ketiga exposure translasi, kemudian yang keempat exposure ekonomi. Kemudian yang C, manajemen modal kerja. Yang pertama itu meminimalkan jumlah kas perusahaan domestik maupun multinasional. Kemudian yang kedua, meminimalkan biaya konversi mata uang anak perusahaan multinasional. Kemudian yang ketiga, meminimalkan risiko nilai tukar. Kemudian yang keempat, lebih cepat apabila mata uang di negara tersebut cenderung menurun. Pengelolaan keuangan melakukan pemilihan terhadap rencana investasi baru yang signifikan bagi perusahaan dengan melakukan evaluasi dengan berbagai metode meliputi yang pertama, net present value, kemudian yang kedua, internal rate of return, kemudian yang ketiga, payback periode. Yaitu di sumber modal investasi internasional. Bagian A, sumber-sumber pembiayaan. Sumber dana yang tersedia dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu dana yang diperoleh secara internal dari perusahaan afiliasi. Yang kedua, dana yang berasal dari grup perusahaan yang sama. Yang ketiga, dana yang berasal dari sumber eksternal di luar grup perusahaan. Yang keempat, dana yang diperoleh secara internal dari perusahaan afiliasi yang berasal dari depresiasi dan laba yang ditahan. Selanjutnya yaitu B, penyelenggaraan modal internasional. Yang pertama itu net present value, yang kedua internal rate of returns, yang ketiga payback period. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.